Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat pioner semua dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu sehat, selamat dan sukses ya. Oke guys, 5 penyebab Pi Network tidak akan mungkin gagal projectnya guys. Oke teman-teman, di sini ada salah satu kutipan dari salah satu pioner juga ya teman-teman ya. Beliau memberikan alasan sekitar 5 alasan ya, yang menganggap bahwa Pi Network tidak akan mungkin gagal projectnya ya teman-teman. Jadi kita harus berpikir positif ya teman-teman, jangan sampai kita terlalu negatif terus pikirannya. Oke, di sini kita langsung aja ya, lihat ya di sini ya. Oke, patut dipuji bahwa tim inti proyek Pi tidak terburu-buru membuka mainnet di bawah tekanan untuk mencapai kesempurnaan sistem. Tujuan utamanya adalah untuk mengoperasikan sistem secara stabil dan aman setelah mainnet diluncurkan. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa Pi Network ini masih belum meluncurkan open mainnet. Jadi yang pertama di sini adalah untuk mencapai kesempurnaan sistem. Oke, bayangkan ya teman-teman ya, ketika open mainnet diluncurkan ya, kemudian sistemnya amburadul, sistemnya acak-acakan, itu kan akan membuat malu Pi Network ya. Terutama kita para pioner juga pasti berkomentar yang tidak pasti kita akan membuli. Gimana sih project Pi ini kok mandek-mandek, kemudian jaringannya error, transfernya tidak berhasil. Nah, pastikan ada komen-komen yang gak enak. Karena itu core team menunda open mainnet ini ya. Tujuannya bukannya apa-apa ya teman-teman ya. Tujuannya adalah supaya sistem kita ini sempurna, kemudian tidak terjadi masalah ketika nanti firewall dibuka ya. Kemudian tindakan pioner saat ini harus berkonsentrasi untuk mendapatkan lebih banyak Pi untuk diri mereka sendiri. Nah, ini saya setuju ya. Saya setuju. Jadi kita ini semua para pioner harus konsentrasi untuk mendapatkan lebih banyak Pi. Jadi kita jangan terlalu menuntut core team bulan ini, bulan Juni, bulan Mei, bulan apalah ya, harus open mainnet. Tidak begitu ya teman-teman ya. Core team memiliki pandangan sendiri perihal open mainnet. Core team lebih tahu, core team lebih bijaksana perihal open mainnet bro. Jadi kita jangan sok mendahului core team ya teman-teman. Kita ini kan hanya butiran debu. Bukan ya teman-teman ya, kita ini kan hanya pioner biasa ya teman-teman ya. Pioner biasa, bukan pencipta Pi Network, bukan core team juga ya. Jadi fokus kita sekarang adalah perbanyak koin ya. Ajak teman, ajak saudara, ajak kerabat yang mau diajak. Yang tidak mau diajak ya silahkan ya teman-teman ya, monggo. Kemudian di sini mempercayai tim inti dan menunggu dengan sabar kedatangan mainnet terbuka. Lagi-lagi kita memang harus sabar ya teman-teman untuk perihal kedatangan mainnet terbuka ini ya. Kemudian jangan ngambek dan jangan ganggu mood kamu. Nah ini saya rasa apa ya, untuk kita tidak mood ya, kemudian kita ngambek kenapa kok tidak open mainnet, ini saya rasa semua pioner pasti merasakan hal seperti itu ya. Nah hal ini harus kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Kita fokus aja, klik petir, udah gitu aja ya teman-teman, gak usah aneh-aneh. Kemudian perlu kita ketahui sekarang jaringan Pi terlalu besar untuk gagal karena di sini yang pertama adalah dengan lebih dari 45 juta lebih peserta aktif, Pi adalah proyek cryptocurrency dengan jumlah peserta terbesar. Bayangkan ya teman-teman ya, hanya dalam 4 tahun Pi sudah mencapai 45 juta lebih user. Di kripto lain tidak ada ya teman-teman ya, 4 tahun kok usernya sudah mencapai 45 juta. Tidak ada ya, hanya ada di Pi Network. Tidak mungkin dong dengan user sebanyak 45 juta ini kok core team mau membiarkan project Pi ini
tidak terlaksana ya. Saya rasa tidak mungkin ya. Malu nanti Nicholas ya teman-teman ya, kalau dengan user 45 juta ini kok mereka membiarkan Project Pi ini, kemudian Project Pi ini scam. Sangat malu. Apalagi Nicholas sudah menampilkan wajahnya ya di YouTube, di Twitter ya, kemudian di beranda Pi Network. Sangat tidak mungkin ya teman-teman ya kok Project Pi ini akan scam. Kemudian yang kedua di sini, Pi memiliki komunitas paling bersemangat di antara proyek kripto dan mendukung tim inti. Nah ini ya bisa kita lihat ya dari postingan di Twitter ya, kemudian banyaknya grup-grup di Telegram, banyaknya grup-grup di Facebook ya, para komunitas pioner ya, banyak sekali tersebar di seluruh penjuru dunia ya, di 200-an lebih negara. Bayangkan ya, tidak ada project crypto sefenomenal Pi Network ini guys. Makanya Pi Network ini ya ada pro dan ada kontranya ya. Justru sebenarnya haters itu dulu mereka ya penambang Pi juga ya, tetapi karena mungkin karena dianggap project Pi ini terlalu lama, mereka akhirnya bosan ya, kemudian jenuh ya, akhirnya dongkol dengan Pi dan berujung dengan mereka membuli. Ya sudah, biarkan saja ya teman-teman ya, tak usah dipikirkan, kita fokus dengan diri kita saja sendiri. Kemudian Pi Network adalah yang ketiga di sini, Pi Network adalah proyek revolusioner untuk mata uang kripto dan internet, dan jauh di depan proyek serupa lainnya. Nah ini ya yang ketiga di sini, Pi adalah proyek yang revolusioner untuk mata uang kripto dan internet. Pi ini berbeda dengan kripto lainnya ya. Kripto lainnya mereka meluncurkan ICO, IDO, pre-sale, baru kemudian mereka membangun ekosistemnya. Nah Pi ini bedanya, mereka membangun ekosistem ya. Ekosistemnya macam-macam ya, ada marketplace, ada game ya, macam-macamnya. Kemudian baru mereka membuka open mainnetnya guys. Jadi berbeda ya. Kemudian di sini yang keempat, Pi setelah lebih dari 4 tahun pengembangan telah mencapai banyak hal dan diambang mainnet terbuka. Tim inti pasti tidak akan menyerah. Oke ya, di sini kita sudah 4 tahun guys. Kemudian sudah banyak ya yang dicapai oleh core team ya. Memang core team ini pelan-pelan asal pasti ya, jadi tidak terburu-buru guys. Oke, kemudian yang kelima di sini, pelopor setelah menambang untuk waktu yang lama mengumpulkan banyak koin gratis pasti tidak akan menyerah. Akan sangat bodoh jika mereka melakukannya. Nah ini bro, ini yang sangat disayangkan ya, yang sangat disayangkan yang sudah mining 4 tahun, 3 tahun, kemudian mereka malas untuk klik petir, kemudian mereka menyerah. Nah ini suatu kebodohan ya teman-teman ya. Rugi ya, memang tidak rugi sekarang ya, mungkin setelah nanti open mainnet, setelah koin Pi bisa digunakan, kemudian setelah koin Pi nanti bisa digunakan di marketplace ya, di ekosistem jaringan Pi, mereka akan sangat rugi guys. Memang rugi itu belakangan ya teman-teman ya. Penyesalan itu pasti di belakang. Tidak ada penyesalan itu di depan guys. Kalau di depan berarti pendaftaran. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pioner harus semangat ya, harus semangat. Jangan kita menyerah. Kita ini mungkin hanya 1 langkah atau 2 langkah lagi untuk mencapai puncak, untuk mencapai open mainnet. Jadi teman-teman pioner, saya dan Anda semua kita harus semangat ya, harus semangat. Teman-teman kita yang sudah tidak aktif lagi akunnya, kita ajak ya, kita kasih pengertian ya teman-teman ya, suruh mereka untuk aktif lagi, klik petirnya, daripada nanti mereka menyesal guys. Kemudian teman-teman pioner dijaga juga ya frasa sandinya ya, jangan sampai hilang. Apalagi yang sudah KYC, yang koinnya sudah bermigrasi ke wallet, nah itu harus hati-hati betul dengan akunnya. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Kita tidak tahu ya teman-teman ya, kita tidak tahu masa depan nanti seperti apa ya teman-teman ya.
Oke guys, ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya. Saya harap semua teman-teman pioner harus bersemangat. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.